kan tuh tanggal 18 Januari itu kan istriku kabur Bu. Aku nikah sama orang Jawa Timur. Yang dari Jawa Timur ini punya anak 3 Bu. Jadi bawa ke Sumatera Barat. Kira-kira dalam jangka 5 bulan kami di Sumatera Barat, dia kabur sama orang Bandung Bu, dari Soreang. Jadi dari tanggal 15 Januari kemarin, carilah nekatkan dari Sumatera Barat. Tujuan nyari istri ini Bu. Lantaran anak kan anak sambungku ini ditinggalin di kampung, di Agam. Jadi sementara ibuku, kakakku nggak nerima anaknya ini Bu. Jadi tujuanku ke sini mau minta pertolongan sama ibu agar anak ini bisa dikembalikan ke keluarganya Bu. Soalnya mamanya kan kabur sama orang. Secara ibu kayak kakak nggak ada yang nerima anak sambung itu tinggal sama kami. Mangga anjing ieu. Siap. Atur nuhun, mangga nuhun. Sampurasun. Ini yang dari Sumatera Barat. Dari Sumateranya mana? Di Batangampu, Pak. Batangampu, Sumatera Utara. Sumatera Barat, Pak. Oh. Sumatera Barat. Iya, Pak. Tapi orang Batak. Iya, aslinya orang Batak, Pak. Orang Batak. Ya, marganya? Si Hombing, Pak. Nama lengkapnya siapa? Namanya Robiatman, Pak. Robiatman? Robiatman si Hombing. Iya, Pak. Nah, jadi Robiatman si Hombing ini ada apa? Jadi nemuin saya. Kayak gini, Pak kan. Apa? Saya nikah sama orang kita Jawa, Pak. Nikah sama orang mana? Asli dia dari Jawa Timur, Pak, dari Malang. Siapa yang dari Malang? Oh, mantan istriku ini, Pak. Oh, Bapak nikah sama orang Malang. Iya, terus? Pak. Loh, jadi kaitannya sama saya apa? Dia gini, Pak. Jadi kalau aku nikah sama orang kita Malang ini kan punya anak 3, anak sambung, Pak kan. Oke, orang Malang tuh nikah sama Bapak. Iya, Pak. Perempuan. Namanya Pak. siapa? Namanya Rina, Pak. Udah punya anak. Punya anak 3. Rumahnya di mana? Kalau rumahnya nggak tahu, kami jumpanya di Muaro Jambi Tebo, Pak. Oh, di Muaro Jambi Tebo. Iya, waktu kerja di sawit, Pak. Oh, Bapak kerja di sawit. Iya, dulu. Dia Pak. kerja apa di Tebo? Dulu kalau dia kerjanya itu di kafe-kafe pinggir jalan tuh, Pak. Bapak kerja di kafe, sering ke kafe. Oh, sekali-sekali. Alah, udah sering aja bilang. Ya, sering. Bilanglah kau. Iya, Pak. Jadi abang suka ke kafe kunjungan. Ya, sekali-sekali main ke sana. Minum lah. Ya, minum tua. Oh, minum tua di kafe. Ya kan? Ketemulah cewek. Iya, ketemulah sama si Rina ini. Iya, ketemulah cewek. Iya. Namanya ceweknya Rina. Iya. Oke, ketemu sama cewek namanya Rina. Iya, Pak. Jadi dekatlah abang. Dekatlah, Pak. Suka pegang-pegangan lah abang. Ya, peluk-pelukan lah abang. Iya. Jatuh cinta lah abang. Ya, jatuh cinta udah tuh, kami nikah siri. Akhirnya abang nikah. Iya, nikah siri. Nah, terus? Jadi setiap nikah siri ku bawalah ke Sumatera Barat kerja. Akhirnya jatuh cinta. Iya, Pak. Karena cantik. Ya, lumayan. Iya, lumayan. Nah, dikawin lah sama abang. Iya, Pak, nikah siri. Kapan itu nikah sirinya? Nikah sirinya tahun 2014 bulan 5, Pak. Tahun 2014 bulan 5. Iya, Pak, nikah siri kami. Beli sirinya di mana, Bang? Kalau nggak dipakai siri, Pak, nikah sama Pak Ustadz, Pak. Oh. Kalau di Sumatera katanya tadi nikah siri. Iya, kalau di Sumatera kan nikah di kayak gitu, nikah siri namanya, Pak. Nikah siri? Iya. Abang kalau berarti kan pakai ini nggak pakai apu nggak? Enggak, Pak. Terus pakai itu nggak kan? Berarti kan pakai itu nggak pakai jambe nggak? Jambe apa? Pinang. Enggak. Biji pinang. Enggak. Kan kalau daun sirih sama biji pinang, Bah. Itu makanan. Oh, makanan di Sumatera, Pak. Enak itu nikah siri, Bang. Ya gimana, Pak, namanya kami kan nggak punya biaya dulu, Pak kan. Jadi bukan, nikah siri enak, Bang. Ya namanya rumah tangga ya, enak nggak enak dijalani. Oh.
Waktu nikah itu udah punya anak 3. Udah punya anak 3, si Rinanya ini Pak. Dibawalah anaknya. Ya kami bawa lah sama si Rina ke lewat Kelok 9 Jalan Balung namanya Pak. Oh, anaknya tuh anak Sirina tuh sudah ada di sana. Sudah dibawanya Pak, sebelum nikah sama aku kan dia punya suami orang Jambi tuh Pak. Cerai sama dia. Punyalah anak 3 dari suami orang Jambi. Iya. Tapi anaknya sudah di situ. Sudah di situ Pak. Sudah di Muara. Di Muaro Jambi. Muaro Jambi Tebo. Iya. Ya kan berarti Jambi provinsinya. Jambi, iya. Oke. Nikah sama saya. Dibawalah ke Jalan Balung lewat Kelok 9 namanya Pak kan. Sumatera Barat. Ya di Sumatera Barat. Nah, jadi terus setelah 5 bulan kami netap di sana, namanya kan kerja Pak, kerja campuran lah di situ, akan kebun, ke tukang. Jadi tiba-tiba dia komunikasi terus, bahasanya itu tiap ngomong nggak ngerti aku Pak kan, tak bahasa apa yang dia bilang. Jadi udah nikah sama abang dibawalah. Iya ke daerah Balung. Oh, tinggallah di rumah abang. Iya ngontrak Pak. Ngontrak lah sama abang iya, di daerah Balung. Di daerah Balung. Itu berarti dari 2014 nyampe bulan Januari Pak. Sampai Januari 2026. Iya 2026. Oh, berarti kawinnya sudah berapa tuh? Sekitar 1 tahun 8 bulan Pak. Gimana dari 2014 sampai 2026? 2024 sampai Oh 2024. Iya. 2024 udah 1 tahun lebih lah ya. Iya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahunan Pak. Oke, terus kemudian kemudian dia pas hubungan sama teleponan sama kawannya ini, aku nggak ngerti bahasa, aku tanya siapa, aku bilang kawan, dibilangnya kawan dari kampung mau kesini bilangnya. Terus artinya namanya aku nggak ngerti bahasanya, datanglah kawannya apanya ini yang ngaku keluarganya ini Pak ke Balung. Laki-laki datang ke Balung yang nginap di tempat kontrakan kami 2 malam Pak kan. Jadi yang namanya pengakuan dia keluarganya, aku tetap pergi panen Pak kan, panen sawit. Itu aku pulang dia udah nggak ada di rumah, anak ditinggal Pak. Oh alah. Anak ditinggal di rumah. Jadi kemudian istri abang itu, istri Siri itu hilang Pak. Jadi cari di kampung, kutanya ke tetangga, nggak ada alasannya. Tadi jalan sama keluarganya ke bawah dibilangnya. Oh, kemungkinan dibawa oleh laki-laki itu. Iya kemungkinan. Laki-lakinya namanya siapa? Kalau dia kemarin tuh Dodo Pak. Kalau kenalan sama saya. Kalau berkunjung kenapa KTP-nya nggak diambil? Ya namanya dia keluarganya dibilangnya Pak. Kan 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Oh iya. Soalnya ini kan kami ke perkebunannya itu Pak. Iya. Kan di rumah kontrakan abang. Iya, harusnya Pak. kan dicatat siapa ini saudaranya, namanya, alamatnya di mana. Iya. Nggak ada. Nggak ada Pak, udah capek pencarian semingguan, jumpain ke Jambi, ke tempat kami ketemu dulu Pak. Dikasihlah aku alamat sama kawannya si Mbak itu. Ada si Mbak di situ, Mbak Sri namanya. Dikasihlah aku alamat ke Rangkas Belitung, Gunung Kencana, Desa Cimayang Rai. Rangkas Bitung. Iya, Gunung Kencana. Cimayang Rai Pak. Itu di Banten. Iya di Banten Pak. Terus? Jadi susul ke sana Pak, ku cari ke sana ke Rangkas Belitung. Rangkas Bitung. Iya Rangkas Belitung Pak, udah tuh jumpa Gunung Kencana. Rangkas Bitung. Rangkas Bitung Pak. Juga Gunung Kencana, terus masuk desa Cimayang Rai. Tanya lah di sana Pak, yang namanya Rina, liatin fotonya. Pengakuan orang di kampung tuh emang pernah dia tinggal di situ. Cuman ya kayak kerjaan dia di kampung tuh nggak cocok sama orang Pak kan. Diusir dari situ. Disuruhlah pas aku di rumah makan, ada rumah makan Padang di situ Pak, di Gunung Kencana tuh. Coba lah Bang cari ke daerah Lembang. Dibilangnya. Lembang ini? Iya Lembang sini Pak. Bandung. Iya Lembang Bandung Barat. Terus gimana? Di mananya coba lah cari di situ di sekitar Lembang, tanya pertanian Pak Acep, dia bilang. Di pertanian Pak Acep, soalnya ini pernah aku satu kerjaan sama si Mbak ini, dibilang abang Padang itu. Abang karyawan rumah makan itu. Cari ke sini nggak ketemu Pak. Mulai akhirnya ya udah luntang-lantung sana sini nyarinya Pak kan.
Begitu dapat kabar, lihat di TikTok dapat kabar ada bilang Takokak. Oh, Takokak Cianjur. Iya, aku lihat di TikToknya Pak. Aku susul ke sana balik. Oh, istrinya ada di TikTok? Iya, di TikTok Pak. Ada? Ada sebelum aku ngelapor, sebelum dia tahu aku njumpain Bapak di pos pengaduan, masih aktif Pak. Jumpa di jalan Takokak Cianjur, tanya orang, kugas motor terjun balik ke Takokak Pak. Bapak naik motor juga ke Dari Takokak? Sumatera ke sini naik motor? Iya, sampai Pak. ke Lembang? Sampai ke Rangkas Lembang, Bitung? Rangkas Bitung. Terus ke Takokak? Ke Rangkas Takokak. Bitung? Rangkas Bitung. Oh, ya, Rangkas Bitung sampai ke Iya. Takokak. Sampai ke Cianjur, Takokak. jauh itu Takokak Cianjur. Jauh, Pak, besar-besar ini batunya keluar masuk ke Iya, sana, kampungnya Pak. itu. Iya, masuk Takokang, ku tanya, disuruh itu nyampe au sana hari Rabu kan. Takokak Rabu minggu kemarin. Tanya orang-orang kampung, ada yang kenal ibu warung tuh. Dibilang orang emang panggilan Pak. Jadi disuruh aku nginap di warung tuh besok lah. Besok ku kawani ke perkebunan yang di atas. Entah ada dia di situ, dibilang anak ibu warung ini. Nginap di situ 2 hari. Akhirnya nggak juga ketemu Pak. Nggak ketemu, keluar ditunjukkan aku jalan keluar, motong aja lah terus aja lah dari HP-nya sini. masih aktif? Udah diblokirnya Pak. Tapi tadi pas di dekat Bapak tadi. Yang diblokir tuh nomor Bapak ya, sama dia. Pak. Tapi nomor HP-nya ada? Nomor HP ada nggak diaktifin lagi nggak Pak. diaktifin. Tadi pas kan aku foto tuh Pak pas diantar Pak Tri kemarin. Tadi pas di dekat kawan yang antar aku tadi Pak, tempat tas Bapak itu nelpon dia Pak. Oh, nelpon abang? Nelpon tuh kasihkan sama Pak polisi itu nomornya, dijemputnya anak ini. Anak ke rumah kampung. Anak siapa? Anak dia itu Pak, anak yang 3. Yang 3. Sudah dijemput? Ya sudah dijemput. Sama siapa? Sama si Rina ini Pak. Oh, sudah ngejemput, sudah ngambil? Iya, naik mobil 300 sama laki-laki. Udahlah, berarti udah diambil kan anaknya? Udah diambil tuh, bilang sama bapak tuh, alhamdulillah lah Pak kalau emang udah dijemputnya. Gue bilang cobalah telepon paman itu dulu, dibilang bapak tuh. Biar lebih jelasnya dia bilang. Jadi Rina itu tahulah pasti abang nih ke saya. Iya Pak, ya soalnya kan? aku foto Pak pas aku sama Pak Tri yang di pengaduan. Iya, jadi karena abang datang ke balai pengaduan, abang posting foto, kemudian dia jadi tahu. Abang datang ke Gubernur Jawa Barat. Ke Gubernur. Akhirnya Gubernur anak dunia, abangnya, Pak. Gubernur dunia. Jawa Barat lah Bang. Gimana dunia? Kalau di kami sana Gubernur dunia. Kenapa Gubernur dunia? Yaitu panggilannya Pak. Aduh. Nah kemudian akhirnya Rina ngejemput anaknya, anak dia yang 3 itu. Anak yang 3 itu. Yang Tigo ya? Iya, Tigo Pak. Tigo udah dijemput. Udah aman dong abang? Ya alhamdulillah, saya kan bilang sama bapak tuh, pulanglah aku Pak, alhamdulillah udah dijemputnya, aku bilang. Jadi nggak ada beban lagi? Nggak ada beban lagi Pak. Tadinya abang ada beban nyusul Rina itu karena Rina meninggalkan anak Tigo. Anak 3 itu Pak. Nah anak Tigo inilah jadi beban lah abang. Nah itulah yang beratnya tadi, maka luntang lantung nyari sana sini. Karena abang harus ngurus anak 3. Iya. Anak Tigo, anak orang kan? Anak orang Pak. Anak orang kan? Iya. Yang bapaknya orang Jambi itu ya? Iya Bang. Gitu. Jadi sekarang udah santai dong. Udah alhamdulillah Pak. Motornya di mana sekarang? Itu kena itu kan motor itu kan kurental Pak, digebukin di Cianjur Pak kan. Itulah. Maksudnya digebokin kenapa? Dia kan diminta sama aku Pak. Sementara motor ini kan motor rental di kampung. Jadi mau nggak mau aku kan nggak mau ngasih Pak. Abang ini pakai motor rental. Iya, pakai motor rental. Punya siapa? Punyanya Bang Iwan di kampung. Di kampung apa? Di kampungnya itu Kabupaten 50 Kota Payakumbuh. Payakumbuh. Iya, tempat ngerental. Kabupaten 50 ngerental dari situ. Iya. Nah, hubungannya dengan yang tadi yang kayaknya ini ya, debt collector. Iya Bang. Motornya belum bayar. Kiranya si abang ini motor itu motor gade, dibilangin sama aku, digadein orang sama dia. Direntalin, abang itu nggak ngomong masa motor itu kredit Pak. Aku nggak tahu Pak kan. Belum bayar. Nggak dibayar-bayarnya. Jadi tentu aku bilang itu nggak ada urusan sama aku Bang. Aku bilang motor abang di debt collector, ini suratnya ada, aku bilang. Ini fotonya ada, ya urus saja sama abang. Kan aku bayar itu kemarin mingguanku. Motornya motor rental. Iya, motor rental. Kemudian
belum dibayar cicilannya, disangka oleh debt collector. Itu adalah motor tuh digade sama abang, maka mau diambil lah motor itu. Betul, Pak. Di mana itu digebukinnya? Di Cianjur, Pak, dipaskan sebelum mau kan rentalnya di Sumatera. Iya, dari Sumatera Barat. Emang minta izin aku sama abang tuh motor itu untuk nyari istriku, Pak. Lantaran udah dapat alamat di Rangkas Bitung ini, ku nekatkan lah, Pak, dari sana berangkat ke sini. Dia kan megang duit 1.700.000. Nah, udah itu ku bayar dulu rental pertama, Pak, kan 300. Aku nekatkan lah modal itu, kalau naik motor pasti jumpa, aku dibilang kawan ini. Motornya tapi sampai sekarang motornya di mana? Motornya sama debt collector ini, Pak. Lari aku ke polsek. Lantaran takut sama orang itu, kan, jadi dikasih. Kan orang Batak, Abang. Ya namanya 4 orang, Pak. Oh, takut? Ya. Kan orang Batak biasanya berani. Yang kutakutkan gini, Pak, diambilnya nanti motor itu nggak percaya si abang yang di Sumatera Barat. Pasang motor itu, mangka itulah lari aku ke polsek. Jadi dikasih saran lah sama bapak polsekku, Dek, bukan bapak membela dari debt collector. Motor kan buktinya ini kredit. Nah, lebih amannya antarkanlah ke EPF. Biarkan orang yang bersangkutan berurusan. Jadi kamu mau jalan siang malam kamu aman, bilang si bapak polsek. Akhirnya motornya udah kasihin FPF. Ya, ku antar ke FPF, ku minta surat-surat penerimaannya, Pak. Ku minta fotoku di sana, ku kirim sama orang yang punya. Terus itu, kata orang yang punyanya gimana? Kata orang yang punyanya, biarlah kalau kayak itu, biarlah saya usahakan urus sama FPF di sini, dibilangnya. Cuman, Pak, nomor orang yang narik itu tiap hubungi di rejectnya, Pak. Oh, tapi kan motornya sudah di FPF. Ya, sudah di FPF. Yang penting motornya sudah di FPF. Ya, surat-suratnya udah ada, jadi istilah nggak ada, bisa dia nuduh saya maling lagi, Pak. FPF kan? Cianjur. FPF Cianjur, Pak. Oh, abang ini kesetiaan pada wanita yang meninggalkan abang, ceritanya panjang kali, Bang. Ya gimana lagi, Pak, namanya dia kan ninggalin anak. Kalau paksa hidup sama aku, anak ini pasti nggak akan selesai, Pak. Padahal niat kemarin sama bapak yang di dekat pengaduan tuh mau ke panti asuhan Amedia, kami tuh juga kan. Oh iya, kemarin itu teman-teman staf saya sudah ngambil solusi. Kalau kemudian ibunya tidak ditemukan, abang juga nggak mau ngurus 3 anak milik orang lain. Kemudian si ibunya juga nyakitin abang dengan selingkuh dengan yang lain. Rencana kita itu ya sudah, anaknya nanti simpan di panti asuhan Subang. Iya, rencana kan ke situ tuh, Pak. Itu bilang sama Pak Tri, sabar aja lah, Bang, dibilang Pak Tri. Sekarang malah abang datang ke Lemur Pakuan, mau bikin pengaduan, malah ibunya jadi ngambil anaknya. Jadi ngambil lantaran kan diperlu sama Pak Tri, minta foto lah, Pak, boleh, bilang boleh, dibilang Pak Tri. Kirim ke nomornya yang di bloknya gitu, Pak. Kiranya pas tadi pagi jam 10:05 nelpon dia, Pak. Tuh bilang sama bapak yang nganterin sarapan tuh, nelpon dia, Pak, bilang, ya alhamdulillah aja lah kalau emang dijemputnya, dibilang, tapi pastikan dulu sama pamanmu itu, dibilangnya. Itu dibilang paman, biarin aja lah, dibilangnya. Sekarang kan udah hilang bebanmu, dijemputnya anak, mungkin takut itu dipidana, dibilang paman ini. Oh gitu. Jadi sekarang aman lah, Bang. Ya alhamdulillah, Pak. Tinggal pulang. Ya, aku nggak pulang aku, Pak. Kenapa? Alhamdulillahnya di perjalananku ini, Pak, ada orang Cikondang ngajak aku tinggal di situ, Pak. Cikondang mana? Pas di seberang kalau ke tempat Lembur Pakuan kan. Ya, Kampung Cikondang. Ya, Kampung Cikondang. Ngajak tinggal di situ mau ngapain? Mau kerja kebun, Pak. Di mana? Sama Pak Juragan Mamat yang punya kilangan padi. Oh, di mana kebunnya? Kebun mana? Gue nggak tahu di mana kebunnya tuh. Oh, Pak. Yang Pak Mamat itu yang punya penggilingan, Banar Padi. Iya, cuman yang diajak anggotanya aku kerja nyangkol di situ, Pak, kan. Bisa nyangkol, bilangnya, insya Allah bisa, Pak. Udah gini aja. Sekarang pulang lagi ke sana, ya kan? Iya, Pak. Kemudian nanti kerja lagi di kebun sawit. Iya. Ya? Iya, Pak. Nah, karena apa? Karena menurut saya kerja di kebun sawit nanti abang kan lebih dekat dengan keluarga, ada saudara, ya kan? Iya, Pak. Nah, nanti abang saya siapin tiket pesawat pulang. Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Nanti saya siapin juga transport dari bandara ke
jalan Kelok 9. Kelok 9 ke situ. Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Ya kan abang mau kerja situ kan nggak punya ongkos pulang kan? Ya, enggak makanya itu kepilih kerja sama Pak Mamat, Pak. Udah kan? kerja di kebun sawit lagi di sana. Iya, iya. Nanti takut di sini kerjanya nggak cocok kan kasihan. Abang dikerja di kebun sawit kerja di siapa? Kerja sama orang, Pak. Buruh Iya. harian sama Iya buruh orang. harian. Kan sudah Iya. kerja tetap di situ kan? Udah, Pak. Ya kan sekarang kan izin kemarin nyari istri dulu kan. Iya, Pak. Nah kemudian sekarang nanti balik lagi ke sana. Iya, Pak. Gitu. Nanti saya siapin berarti tiket pesawatnya dari Jakarta ke Padang ya, Bang. Padang, dari Iya. Padang ke Kelok. Kelok 9. Ya Bang. sudah. Simpang Balu. Malam ini tak siapin. Jadi nanti Abang tak siapin tiket pesawatnya, ya kan? Iya. Kan gitu lebih cepat. Jadi nggak minta izin aku dulu sama anggota Pak Mamat, Pak. Ya nanti Soalnya- gampang kita urusin. Soalnya udah janji. Oh enggak apa-apa, nanti diurusin. Soalnya nanti takut Abang di sini nanti nggak betah. Iya. Ini kemudian juga kerjaannya nggak cocok. Iya. Kan lebih baik kembali bekerja di tempat Abang dulu yang bekerja dengan baik. Iya, betul. Ya Bang ya? Iya. Nanti gitu. Abang habis berapa kemarin? Iya, duit cuman namanya apa? Habis 2 juta. Nggak habis, Pak. Ya udahlah. Iya. Kan nanti tiket pesawatnya disiapin, kemudian ongkos ke kampung abangnya disiapin, Iya, iya, Pak. ongkos yang kemarin dipakai saya balikin. Iya, makasih banyak, Pak. Aman kan Bang? Iya, Pak. Gitu. Aman Bang? Aman, Pak. Gitu. Gitu. Baju-baju di mana Bang? Di mobil yang tadi. Mobil Pak. tadi. Ya nanti tak siapin, suruh siapin tiket pesawatnya. Ya. KTP-nya udah disimpan di itu di staf saya. Udah, Pak. Udah. Gitu. Tiket pesawat ke Padang ya. Iya. Tiket pesawat ke Padang. Udah tenang aja Bang. Iya, iya, Pak. Aman. Ya si abang orang Batak itu kan anaknya sudah diambil lagi sama ibunya. Kembali ke Padang, pesenkan tiket pesawat kan ke Padang besok. Ya siap. Dari Padang ke itu 50 kota berapa ya jam? Dari Padang ke 50 kota paling sekitar 4 jaman. 4 jam. 5 jam, Oh, Pak. berapa transportnya? Kalau biasa 35, Pak. Ribu. Iya, 35.000. Kok murah? Ya kalau naik Sarah ada mobil Sarah namanya, Pak. 35-40 lah itu, Pak. Masa 40.000 4 jam bang? Ya cuman segitu angkotnya itu tuh, Pak. Oh. Dari Enggak, Padang. maksudnya kok murah banget? Ya itu kan naiknya dari Steba, Pak. Kan kalau dari bandara nggak tahu, Pak. Oh iya dari bandara. Nggak tahu kalau dari Mobilnya Steba ada dari bandara ke lokasi ke itu 50 kota. ada. Cuman kalau apa dari ke Steba dulu tuh pakai mobil Sarah namanya. Oh Pak. iyalah udah terserah abang. Iya. Yang penting abang bisa pulang, Iya, iya. ya kan ya? Alhamdulillah, Iya. Kembali ke kampung halamannya, Iya, Pak. ya kan? Gitu bang. Iya. Terima kasih nih bisa ketemu saya. Ya, Awe makasih banyak, Pak, bisa ketemu gubernur dunia, Pak. Wah gubernur dunia dari mana lah bang? Itu buat ongkos itunya, ya? Pak, makasih Udah, banyak. kasih, sekali Bang. lagi, Pak. Asih, asih bang. Iya. Buat ongkosnya nanti udah cukup menurut saya itu, Iya, ya? makasih banyak ya, Udah Pak. cukup untuk ongkos pulang. Dan abang termasuk laki-laki baik. Ya, tapi ingat perempuan nggak baik tuh nggak suka laki-laki baik, Iya. gitu bang. Dan abang harus bersyukur perempuannya ninggalin abang. Iya, Pak. Kenapa? Abang sudah dilepasin bebannya. Iya, Pak. Cuma nanti itu jangan pakai hati, Iya, Pak. jangan pakai cinta, gitu loh, Iya. gitu kan? Biasa aja, jangan baperan, ya. Iya, Pak. Gitu bang ya. Iya. Ya, yang penting abang sehat, ya. Gitu, yang penting abang sehat. Gitu bang. Ya. Iya, Gitu. Pak. Nanti pesan, jadi nanti itu bekalnya udah cukup kan? Nanti tiket pesawatnya nanti besok disiapin. Iya. Ya. Abang bisa nanti pulang dulu ke Cikonang itu, nemuin, kasih tahu, abang Iya. mau pulang ke Ke Sumatera Barat lagi. Soalnya kan udah 3 hari ditampungnya di situ, Pak. Iya, nanti abang pulang lagi ke Sumatera Barat. Iya, Ya. iya, Pak. Gitu. Cukup bekalnya kan? Ya, alhamdulillah. Oh, udah Pak, cukup. ngerepotin Bapak. Enggak lah. Gitu, enggak lah. Jadi tadinya kan saya bilang ketemu, kok tadinya asalnya bilang orang Bogor tuh bilang ke saya istrinya orang Bogor kemarin. Enggak, perjalanan ke Bogor, gue bilang Pak, disuruh orang nyari ke Bogor. gue bilang sama Oh, si bukan Mbak istrinya tuh. orang Bogor ya? Ya, cuman si Kak Tete yang dapat tuh kayak aku ngomong harus Pak Tri terus yang jelasin. Oh Maka iya. itu dia oper ke Pak Tri ini ngomong. Oke.
kayak nggak ngerti bahasanya dibilang. Oke. Si Mbak. Siap Bang, makasih.